Sudah siap? Jam berapa? Lanjutnya Ladies first. Koneknya anu HP ini koneknya itu dihapus ya di video. Ayo tanda tangan itu nak nanti kepala sekolah mungkin bola. gampang ya. Gampang. Masa RGP. Enggak Bu. Tanda tangan 1 atau 2? Satu, rangkap satu. Terima kasih. Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 1 Kalisari, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SDN 1 Kalisari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di acara diseminasi penerapan budaya positif. Tidak lupa juga selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, perkenankan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyanyian lagu Indonesia Raya, yang ketiga perakataan dari perwakilan guru, yang keempat acara diseminasi, dan yang kelima adalah penutup. Baiklah kita menginjak acara yang pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Dwi Istari untuk memimpin lagu Indonesia Raya di depan sebagai dirijen.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya adalah perangkatan dari perwakilan guru kepada Ibu Yuli Irianani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SDN 1 Kalisari, Bapak Umari, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 1 Kalisari beserta staf. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga bisa berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi penerapan budaya positif. Selanjutnya, sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Izin Bapak, saya di sini mewakili guru di SDN 1 Kalisari mengucapkan selamat dan semangat kepada Bapak Umari yang sedang menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 10. Semoga Pak Umari tetap semangat dan diberikan kelancaran. Selanjutnya, untuk pelaksanaan pada pagi hari ini yaitu diseminasi budaya positif, semoga bisa berjalan dengan lancar. Kami selaku Bapak dan Ibu Guru hanya bisa memberikan doa dan semangat, semoga apa yang dilaksanakan beliau Bapak Umari bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita menuju acara selanjutnya, yaitu pada acara inti, acara diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Umari Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak Umari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din la haula wa la quwwata illa billah. Kepada Bapak Ibu Guru serta karyawan SDN 1 Kalisari yang saya hormati, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul, bertemu, bermuajaah, bisa melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Dan tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di hari kiamat. Sebelumnya, kalau kenal sudah kenal, begitu oleh dalam rangka melaksanakan aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif yang harus didiseminasikan kepada teman-teman satu instansi. Ini perkenalkan dalam proses pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini saya didampingi oleh seorang fasilitator yaitu Bapak
Bapak Nandang Suprayogi dari Kabupaten Brebes. Kemudian didampingi juga oleh seorang pengajar praktik yaitu Ibu Kristi Anggraini dari SDN 1 Pelem, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Dalam rangka pelaksanaan penerapan diseminasi penerapan budaya positif ini, saya akan menyampaikan atau memaparkan beberapa hal tentang budaya positif. Sebelum kegiatan pada hari ini dimulai, mari kita ice breathing terlebih dahulu. Bapak Ibu monggo berdiri semuanya biar tidak ngantuk. Untuk selanjutnya, sebelum masuk ke materi, ini ada pertanyaan pemantik. Ada 3 pertanyaan, dijawab cukup setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak. Halo, setuju atau tidak? Tidak. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin
anak? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Tidak lagi. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Oke, untuk jawaban lebih jelasnya kita ikuti pembahasan berikutnya. Mengenai budaya positif ada 6 sub kegiatan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Untuk yang kelima, mengenai 5 posisi kontrol. Yang keenam, mengenai segitiga restitusi. Keenam bab ini nanti akan dibahas tuntas mengenai budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut. Perubahan paradigma, kegiatan kepalang tangan. Ada kasus, ada seorang A dan seorang B. Sobekkan secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka keadaan tangan tersebut. Apa yang terjadi? Menurut Bu Dwi, apa yang akan terjadi menurut Anda? Untuk membuka tangannya ya Bapak. Tidak, kepala tangan. Di sini ada sesuatu yang berharga untuk jenengan. Terus seorang B membujuk, merayu agar ini dibuka untuk diberikan kepada teman Anda. Apa yang Anda lakukan? Saya akan tetap menggenggam apa yang ada dalam genggaman saya karena mungkin barang ini sangat berharga bagi saya. Walaupun saya akan diancam ataupun dirayu atau diberi apa sesuatu, saya akan tetap mengepakkan genggaman saya. Itu pendapat saya. Ya, terima kasih. Kemudian coba Pak Hasan, menurut Anda apa yang terjadi pada Anda jika ada sebuah benda yang berharga di dalam kepala Anda, kemudian ada orang yang merayu, membujuk, menghardik, mengancam agar benda itu diberikan kepada orang tersebut, apa yang terjadi? Sama dengan Dwi, saya akan mempertahankan benda tersebut. Kalau memang itu diamanahkan kepada saya wajib menjaga sampai titik akhir. Oke, terima kasih. Iya. Lanjut Pak. Mengenai apa yang terjadi. Apa yang akan terjadi itu yang memegang kontrol, memegang keputusan itu pada diri kita sendiri. Oke, perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan dan ilustrasi kontrol. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Itu yang
terjadi di dunia pendidikan kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Oke. Kegiatan sehari-hari pasti itu terjadi. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu terjadi, itu benar-benar terjadi. Lanjut, Pak. Mengenai perubahan paradigma tadi ya, stimulus respon, mengenai teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa? Ya jawabannya diri kita sendiri. Yang bisa mengontrol diri kita juga diri kita sendiri. Ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Stimulus respon itu ada stimulus, ada respon. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita harus memaksakan kehendak pada orang lain. Itu pun tidak bisa dan tidak boleh dan tidak mungkin, karena punya pandangan sendiri-sendiri. Untuk teori pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini juga sudah mulai. Untuk teori kontrolnya, ibaratnya saya, dia, begitu. Tidak memaksakan kehendak. Yang kedua, dari stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Belum tentu. Okay. Kemudian untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, pasti punya alasan tertentu, tidak semata-mata itu jelek dilakukan, karena kita juga punya alasan tersendiri. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau stimulus respon, saya harus mengontrol anak saya. Memang itu betul, tapi kan mengontrol dalam keadaan yang tertentu saja. Kemudian kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu sudah sesuai. Nah, kita mengontrol munafik. Ya, munafik merasa terganggu, merasa terikat. Dia pun mungkin berontak. Begitu. Kemudian saya untuk stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Ya bisa saja guru mengontrol siswa, orang tua mengontrol anaknya. Tapi misalkan terlalu dikekang, anak tersebut akan berontak. Menurut teori kontrol atau pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu dikembalikan karena sesungguhnya yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Untuk yang stimulus respon itu memaksakan kehendak. Jika menurut teori kontrol atau pilihan itu melaksanakan kolaborasi atau kerjasama atau konsensus. Dan berikutnya, model berpikir menang atau kalah itu stimulus respon. Tidak menang, kalah. Jika menurut teori kontrol atau pilihan, model berpikir menang, aku harus menang. Begitu. Itu perbedaan antara stimulus respon dan teori positif, teori pilihan.
Lanjut. Kemudian, apa makna disiplin? Coba, disiplin menurut Bu Nafi itu bagaimana? Menurut saya disiplin itu kita harus mengikuti kegiatan secara maksimal, dan misalnya kita diberi tugas sesuatu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan segera dilakukan. Itu menurut saya. Oke, terima kasih. Iya. Boleh menambah ya? Oh, boleh banget. Iya. Kalau menurut saya disiplin itu simpel. Cuma disiplin itu taat aturan. Iya, bagus. Cekak kaos, ya. Iya. Disiplin taat aturan. Ya. Menurut penjelasan ini, apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Belajar itu mempunyai arti yang sangat banyak sekali. Ya, sangat luas sekali. Yaitu belajar, bisa belajar dengan keadaan, bisa belajar dengan pengalaman, bisa belajar dari apa yang terjadi. Itu namanya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid Sokrates dan Plato. Itu seorang ilmuwan yang luar biasa. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia. Itu sesuatu kata disiplin yang terjadi pada saat ini. Untuk selanjutnya, nilai-nilai kebasikan universal. Nilai-nilai kebasikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Dian Dosen tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan biodal, bergotong royong dan kreatif. Ibu guru kelas 1 bisa kita nyanyi bersama mengenai profil pelajar Pancasila. Bisa dipimpin dulu, kita nyanyi bareng dulu ya. Lupa ya, kita ingat bareng-bareng pelajar Pancasila. Atau ada lagu lain, dalam ada 5, maksudnya pelajar Pancasila. Oh, berarti kita menyanyikan itu ya.
dalam pembelajaran Ya, keseharian. bisa. Kita mengadopsi, kita berkolaborasi. Monggo nyanyi bersama kan? Bersama-sama. Iya. Mari kita menyanyikan lagu yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Nyanyikan lagu balonku ya. Ada lagu kesana. Pancasila, beriman dan bertakwa. Nadanya pakai balonku tapi menggunakan profil pelajar profil Pancasila. pelajar Pancasila. Bersama Bapak mungkin monggo. Ya, ayo kita bareng-bareng. Ini bersama ya. Sambil berdiri tak apa-apa. Iya, sambil tepuk-tepuk. Oke. Bisa. Mari dua kita. 1, 2. Ya kita bernyanyi bersama-sama dengan nada balonku aja 5 dalam kegiatan profil pelajar Pancasila. Semuanya sudah siap ya? Ya. Kita nyanyi bersama-sama dengan durasi 2 kali bernyanyi. Ya semuanya 1, 2, 3. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, berhati kenalan kritik, profil pelajar Pancasila. Yuk lagi deh. Profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif kenalan kritik, profil pelajar Pancasila. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Bu Dwi. Ya. Selanjutnya Pak. Teori yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Motivasi itu ada dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Jika seseorang atau siswa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh, saya tidak mengerjakan tugas, apa yang terjadi? Tidak mendapat nilai, dimarahi orang tua, dimarahi bapak ibu guru. Itu namanya motivasi eksternal dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu internal atau eksternal? Saya melakukan sesuatu dapat bonus dari itu masih eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Berarti saya melakukan sesuai diri saya sendiri. Itu termasuk motivasi internal. Jadi menurut Anda, menurut Bapak Ibu, motivasi internal dan motivasi
motivasi eksternal itu lebih baik yang motivasi internal ya. Misalkan kita menumbuhkan sikap bakat minat anak itu harus memakai motivasi internal. Lanjut Pak. Merdeka ya. Menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat pemerintah diri sendiri. Itu dikutip dalam Ki Hajar Dewantoro, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013 halaman 469. Merdeka itu tidak terlepas dari kata perintah, tapi juga memerintah untuk diri sendiri. Begitu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian mengenai dihukum oleh penghargaan, ini ada beberapa sub mengenai tentang penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dari pemberian penghargaan menurut Alfie Cohen tahun 1995 ini mengenai penghargaan. Dan penghargaan itu biasanya kita lakukan, kita berikan kepada murid, yang telah kita lakukan. Kita akan bahas mengenai penghargaan ini. Ada 8 bukti. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian yang kedua, penghargaan menghukum. Penghargaan kok menghukum gitu. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Yang ketujuh, penghargaan mematikan kreativitas. Yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dari ke-8 itu kita akan bahas satu persatu biar tidak salah paham. Pak, berarti kita tidak boleh memberi penghargaan? Apakah tidak boleh? Boleh, jika itu sudah pas. Akan kita bahas dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Ayo, siapa yang bisa hafal ini langsung boleh pulang mendapatkan permen. Nek orang apa ya itu permen. Kaki ya. Nah, itu pengaruh. Dan itu menurut teorinya orang tepat. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Maksudnya, gue paling segitu ya kayak terus, aku orang tahu itu. Jadi orang yang tidak dapat penghargaan, dia akan lebih kehilangan
pasti. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Lanjut Pak. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Karena ini disiplin, tepat waktu, mengerjakan tepat waktu, dia mendapatkan penghargaan. Nah, kemudian berarti siswa yang tidak mengerjakan itu, dia juga tidak mendapatkan penghargaan. Itu menurut teori ini kurang efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Sudah semuanya sudah menghafal misalkan, kemudian kendala sudah didahului oleh teman yang lain, dia sudah down, gitu. Sudah berkecil hati, kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Itu. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Nah, orang tidak ingin penghargaan, dia tidak mau melakukan. Nah, itu juga kurang efektif. Orang yang berusaha berhenti merokok atau yang berusaha dia menguruskan badan, diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Ayo, nek iso sampai 40 kilo, tak belikan mobil. Lanjut Pak. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Tidak penghargaan malah merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Terus ini iri kan, itu gak oleh, itu gak oleh. Kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada gurunya tersebut. Hanya sewaktu itu, biar Bu Dewi senang. Lanjut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, betul? Dan persaingan menciptakan kecemasan. Bagi yang tidak bisa bersaing, dia malah down, malah lemes. Aduh, saya nggak bisa. Malah dia putus harapan. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Dia sudah semangat, dia sudah mencoba, tapi dia tidak pernah bisa. Nah, itu bisa merusak hubungan pertemanan dengan teman yang lain. Lanjut. Penghargaan mengurangi keterlibatan. Ini ada riset atau apa? Penelitian. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar wajah yang ditampilkan di layar.
wajah-wajah tersebut sama atau beda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberi jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya apa? Anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Biasanya namanya anak jika hanya melihat sebentar saja itu cepat lupa. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar, hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Yang diberi bayar malah menurun kinerjanya, yang tidak mendapatkan apa-apa dia malah lebih baik. Itu salah satu penghargaan menurunkan kreativitas. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok-kelompok murid menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Yo, yang membuat puisi yang bagus nanti tak beri hadiah. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijadikan suatu penghargaan. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kok orang aku sing untuk ranking siji. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum karena kecewa dan sakit hati. Yang terakhir, motivasi dari dalam diri intrinsik. Saat seorang anak belajar pertama kali menghubungkan huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman dan wajah. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Dia belum bisa membaca, delalah sudah bisa membaca, dia itu merasa bangga karena sudah bisa membaca. Jika kita memberikan penghargaan kepada seseorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dan mencapainya sendiri,
maka akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alami. Jadi bentuk penghargaan yang bagaimana yang sesuai itu. Penghargaan yang sesuai yaitu diberi apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Aslinya ya sama dong. Apresiasi, penghargaan, ribet sama, tapi kenapa nggak boleh diberi penghargaan? Apresiasi diberikan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jangan lupa seperti Rehan dan Sinta itu harus diberi apresiasi. Nanti kedepannya semester depan ini semuanya harus tersopan, terdisiplin, pokoknya diberi apresiasi semuanya. Pokoknya gitu. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Kemudian fokus pada proses. Itu pengakuan atau apresiasi. Lanjut. Contoh pengakuan atau apresiasi kebijakan. Iya, pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebijakannya, rasa empatimu besar sekali. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu contoh apresiasi atau pengakuan. Ya, kemudian pembuka, saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulianmu. So, situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Iya. Oh, dia peduli dengan temannya, berarti terpeduli. Dia punya nilai sosial atau sikap sosial yang tinggi. Berarti itu semua anak itu mendapatkan apresiasi atau pengakuan. Jangan sampai dilihat sebelah mata. Lanjut, Pak. Iya, tidak kelihatan. Ini permintaan bisa dibagi satu persatu. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Bacakan dan bacakan gantikan semua. Ya, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Disuruh menulis 100 kali. Itu hukuman atau konsekuensi. Terima kasih ya Bapak. Menurut saya mencatat 100 kali dalam buku itu meresahkan murid ya Pak, termasuk hukuman. Hukuman. Kemudian lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya. Kalau menurut saya ini termasuk hukuman. Hukuman. Ya, lanjut belakangnya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sepertinya juga menyusahkan murid ini, termasuk hukuman. Hukuman. Kemudian lanjut, menggantikan kertas tugas teman karena telah dicoret-coret. Hukuman. Ya, lanjut dulu, Bu Nabi. Murid membersihkan tumpahan air di meja tulis
Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Keliru sepatu, harusnya hitam, dia bawa coklat. Kemudian disuruh melepas, tidak memakai sepatu. Konsekuensi. Tangan terakhir. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit mengikuti pelajaran PJOK. Termasuk hukuman. Oke, kita lihat bareng-bareng Pak slide berikutnya. Jawabannya benar apa salah? Yang pertama tadi hukuman, betul. Kemudian yang kedua hukuman, ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, Budi. Kenapa? Dia mengganti kertas karena dia coret-coret milik orang lain atau milik temannya, dia harus mengganti. Itu konsekuensi. Kemudian berikutnya konsekuensi juga, murid disuruh itu hukuman Pak Hasan. Kemudian lari itu konsekuensi karena ini pelajaran PJOK. Lanjut Pak. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman, suatu yang menyakitkan, membuat anak sakit, anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan dan marah rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, sesuatu yang terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, disiplin untuk sementara. Disadur dari restitusi Dear Godson, The Five Position of Control, Yayasan Pendidikan Luhur. Lanjut. Itu tadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi yang bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan untuk murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Godson tahun 2024. Lanjut Pak. Ya, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam hukuman itu termasuk identitas gagal. Konsekuensi dan restitusi itu termasuk disiplin, identitas, sukses. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman untuk murid, korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturan adalah kamu harus. Murid, anak membenci peraturan. Untuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memperlakukan monitor dan survei terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam
masyarakat, kemudian apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Kemudian untuk restitusi merupakan pilihan dari murid itu sendiri. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu. Murid menghormati diri dan orang lain. Itu restitusi. 9 ciri dari restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Biasanya dihukum untuk menebus kesalahan. Nah, kalau restitusi itu belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Karena itu muncul dari siswa sendiri. Restitusi fokus pada solusi, karena itu mencari solusi dari masalah yang telah dilaksanakan. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Untuk kelas masing-masing sudah punya keyakinan sendiri-sendiri ya. Karena itu awal ditentukan guru bersama murid. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Mengapa? Halo? Menjaga keselamatan. Itu aturan atau keyakinan? Kalau dari dalam diri sendiri, saya menaiki motor harus pakai helm, kesadaran maksudnya, itu keyakinan. Tapi engkau nek dicegat Pak Polisi, itu kan dari eksternal, ya itu nanti hukuman. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Nah, ketika saat itu COVID pandemi. Jika ya dikembalikan lagi seperti tadi. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa? Kalau nggak tepat waktu, laksananya di mana? Ya, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Itu harus dikembalikan lagi kepada individu pribadi masing-masing. Ya, yang umum itu ya peraturan kelas, dari peraturan kemudian dirubah menjadi keyakinan, ya sudah keyakinan kelas, sudah dilaksanakan setiap hari, kemudian timbul di lingkungan positif, lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah, kemudian terjadilah budaya positif yang awalnya tadi adalah peraturan. Pertama peraturan, kemudian diganti dengan keyakinan. Keyakinan kelas harus disiplin, harus sesuai tepat waktu, gitu ya, menghormati orang lain, gitu. Kemudian terjadi lingkungan positif, kemudian akhirnya terjadilah budaya positif. Kelihatan nggak? Yang hijau datang tepat waktu, mengucapkan salam,
sebelum dan sesudah, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kemudian yang sebelah sini, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut Bapak Ibu Guru, yang slide sini sama slide sini, mana yang merupakan kesepakatan kelas? Siapa? Kakek tahu? Mana tadi satu? Aku beli dan dia nanti sama berdiri. Ini ya, yang merupakan kesepakatan kelas yang pas itu yang hijau apa yang putih. Setelah belajar. Datang tepat waktu, jangan Yang sebelah sana Pak yang Pak hijau atau putih? Hijau, kamu beli ya? Hijau, ya dari. Kayaknya sama. Yang Yang hijau. warna hijau itu. Ya. Yang merupakan kesepakatan kelas yang pas adalah yang hijau. Lanjut Pak. Mengenai kegiatan keyakinan kelas, tabel T dan tabel Y. Hormat, bekerja, diterima, dimiliki. Siapa yang mengisi itu? Siapa yang mengisi itu adalah murid sendiri, karena itu adalah membentuk keyakinan kelas. Lanjut Pak. Misalkan di tabel Y mengenai tentang hormat, terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Tolong ya, permisi. Yang ketiga, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izin. Nah, misalkan hanya memegang saja harus izin dari yang punya. Mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi, berperilaku tersenyum, ramah, memberikan salam hormat, kemudian memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang, itu perilaku. Kemudian yang tabel T, hormat, tampak seperti datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat, tak acuh kepada guru dan teman, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Itu yang contoh tabel T dan tabel Y. Kemudian yang ini lanjut lagi mic-nya, bacakan. Itu termasuk gini, itu ada peraturan keyakinan kelasnya apa gitu. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya apa? Contoh, tak beri contoh ini, datang hadir tepat waktu, keyakinan kelasnya disiplin. Peraturan ya, termasuk peraturan itu disiplin. Nah, ini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Bertanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Iya, tidak apa-apa.
Keyakinan kelasnya apa? Dilarang mengganggu orang lain termasuk menghargai. Menghargai. Hadir di kelas 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Hadir di sekolah itu termasuk disiplin. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Masuk apa ya? Dilarang kekerasan. Apa ya? Ditempatkan misalnya saya Apa? Dilarang melakukan kekerasan, menghargai, menghormati tidak? Hah? Menghargai juga. menghargai. Ya. Lanjut. Di narkoba. Ya. Kita lihat bersama-sama. Seperti berikutnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, termasuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Iya, menghormati orang lain. Hadir termasuk disiplin atau berkomitmen diri sendiri. Kemudian dilarang membuat kekerasan, itu keselamatan, juga menghormati orang lain. Ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, berarti kesehatan, menjaga kesehatan. Gunakan masker, juga kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari ke kelas atau koridor, juga keselamatan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ada 4. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, penguasaan. Itulah kebutuhan dasar manusia. Lanjut, mengenai 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Guru berbuat kalau penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk. Kamu itu ya selalu terlambat. Begitu. Tapi kalau membuat salah, ya berceramah dan mengatakan seharusnya, kamu seharusnya begini. Ibu kecewa, kok bapak kecewa karena kamu selalu atau sering terlambat. Kalau sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian jika pemantau menghitung atau mengukur, sudah berapa kali kamu terlambat? Seingat kamu berapa kali? 10 kali. Sedih. Kemudian kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mencari solusi dari kesalahan itu sendiri. Guru berkata, jika penghukum, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Terlalu. Kemudian kamu seharusnya kamu sudah tahu bahwa ini. Sebagai teman, ayolah lakukan demi bapak atau demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah bantu. Pemantau, apa peraturannya? Dia disuruh berpikir tentang peraturan atau kesepakatan yang ada. Sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan yang telah kamu perbuat atau telah kamu lakukan. Hasilnya, hasil dari hukuman mesti dia berontak, menyalahkan orang lain. Dia mesti berontak. Kemudian pembuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong.
saya tidak dibangunin ibu, saya ngantuk, saya tidak belajar. Artinya cari-cari alasan. Kemudian kalau sebagai teman itu ketergantungan, dia selalu manja gitu biasanya. Biarlah guru terlalu dekat dengan muridnya itu yang nanti terlalu manja atau ketergantungan. Lah itu terus gurunya sudah tidak di situ, dia mau dengan siapa? Kalau ketergantungan. Kemudian pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian sebagai manajer itu menguatkan pribadi karena mencari solusi untuk mengatasi masalah yang sudah dilakukan anak tersebut. Lanjut ya. Nah ini pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk membuat rasa bersalah. Itu yang 5 posisi kontrol itu. Kamu tidak pernah benar melakukannya, selalu salah. Itu sudah kelihatan kalau itu penghukum. Ayolah lakukan demi bapak, demi ibu. Nah, itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan sedikit bintang hari ini? Itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa yang kamu lakukan? Maksudnya itu mencari solusi dari masalah itu. Itu sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir mengerjakannya. Besok lagi jangan diulangi ya. Jelas. Lanjut. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi namanya segitiga itu juga ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan kebutuhan. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan daya guna. Dalam tahap menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Oke. Kemudian validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak itu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak itu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak itu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Karena itu menstabilkan identitas. Kita menggali atau mencari solusi. Untuk validasi kebutuhan, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih dulu, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan perbuatan itu. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu mengenai menstabilkan kebutuhan, validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal seperti apa? Kamu ingat jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan
Misalkan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Intervensi 30 detik dari panjang lebar tadi kita intervensi. Coba, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Iya. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Menuju proses. Yeah. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Ya. Apakah wajar membuat kesalahan? Wajar. Bisakah kita memperbaikinya? Bisa. Harus diusahakan. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturan apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Nah, menawarkan diri untuk menyelesaikan masalah. Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Lanjut Pak. Ya. Mengenai disiplin positif dari awal sampai akhir sudah kita jelaskan. Terakhir saya minta salah satu saja untuk refleksi dari kegiatan pada siang hari ini. Monggo refleksi. Ya. Ya, merefleksi kegiatan hari ini. Untuk refleksi pada pagi hari ini, yang pertama yaitu hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Pada pagi hari ini saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran dan ilmu yang mungkin sebelumnya kami belum mengetahuinya. Selanjutnya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaan saya setelah mengikuti diseminasi disiplin positif pada pagi hari ini, saya merasakan bisa mengetahui bahwa makna disiplin lebih luas dan lebih mendalam. Sedangkan motivasi intrinsik itu lebih bermakna, lebih dari dalam diri kita daripada dari motivasi eksternal. Selanjutnya yang ketiga, peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini? Peran Among di sini memiliki banyak membantu semua tugas yang khususnya CGP laksanakan dalam pendidikan negara ini, khususnya peran Among ini misalkan kita mengalami kesulitan, Among ini berfungsi sebagai tempat kita sharing. Selanjutnya saya menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Saya akan berusaha menjadi Among yang baik untuk rekan saya. Semoga apa yang bisa saya usahakan bisa membantu menyelesaikan tugas-tugas dari pelajaran atau pendidikan pemuda. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih teman-teman buat demikian acara diseminasi penerapan budaya positif yang saya lakukan. Semoga pemaparan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin. Dari saya bila ada kesalahan, kekeliruan, tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
kepada Bapak Umari atas penyampaian diseminasi penerapan D positif pada hari ini. Acara selanjutnya dan juga acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara telah kita lalui bersama. Saya sebagai pembawa acara, jika ada kesalahan kata baik itu disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian diseminasi dari saya. Modul 1.4